Teman dan Duri, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sandra Tunsang. Saya dari SD Negeri 1 Tinggi kelas 5C, Kabupaten 4 Lawang. Hari ini saya akan bercerita tentang legenda Puyang Gadis Kabupaten 4 Lawang. Ada yang sudah dengar? Kalau belum, yuk simak ceritanya. Legenda Puyang Gadis. Kisah ini berawal dari seorang dan cantik cerita yang lahir di desa Kupang. Jadi nama Kupang karena konon katanya di desa tersebut banyak ditemui tanaman Kupang. Ada yang menyebut nama gadis itu Siti Rohina, ada juga yang mengatakan nama Siti Rohina, dan ada juga yang mengatakan ia bernama Mahina. Ia merupakan gadis miskin yang dijuluki dengan kembang desa Kupang. Siti Rohina dikaruniai kecantikan lahir dan batin. Tak hanya parkiran jelita, ia juga sangat rendah hati. Meski terlahir dengan wajah menawan, tak pernah sekalipun ia meninggikan hati. Bahkan kecantikannya sudah tersebar keluar desa Kupang. Siti Rohina tinggal bersama kakak kesayangannya. Ayah dan ibu mereka sudah tiada. Ada yang menyebutnya Hulu Balang, ada juga yang namanya Abdul Amara dan diberi julukan Bujang Juwaro. Abdul Amara memiliki ilmu silat dengan kesaktian yang tinggi. Dia adalah sosok laki-laki yang sangat menyayangi adiknya. Pada suatu hari, Siti Rohina dan teman-temannya mencuci pakaian dan mandi di sungai dekat desa Kupang. Dan teman-temannya menikmati genangan sungai yang sejuk dan jernih. Siti Rohina dan teman-temannya menghabiskan waktu di sungai hingga sore hari. Saat hendak pulang, Siti Rohina lupa membawa tempat alat mandinya atau disebut dengan takut labu. Takut labu itu tak sengaja hanya terbawa arus sungai saat mereka sedang asyik bermain air. Siti Rohina kehilangan takut labunya. Jam berganti hari, hari berganti minggu. Takut labu milik Siti Rohina berkelana terbawa arus sungai saat hingga ke Sungai Musi, Palembang. Di suatu sore yang berawan, dua kapal besar atau jung melintas di perairan Sungai Musi, kota Palembang. Kapal itu milik seorang senam Palembang yang sangat kaya raya. Salah seorang pengawal melihat benda aneh mengapung di atas permukaan air. Tuan Senam, tengok ada sesuatu yang mengambang di sana. Salah seorang pengawal menunjuk ke arah tujuan. Cepat kau ambilkan untukku, perintah senam Palembang kepada pengawalnya. Baik, dengan serta-merta pengawal tersebut mengambil benda yang mengapung. Benda ini anehnya, aku penasaran benda apa ini dan milik siapa? Pengawal yang lalu bicara, yo kau benar ini anehnya, aku jadi penasaran. Benda apa ini dan milik siapa? Senam Palembang benar-benar membuat penasaran. Kalau saat itu, cepat kau carikan ahli nujum, perintah senam Palembang kepada pengawalnya. Baik tuanku, yang diperintah mencari ahli nujum setelah kapal mereka menepi di tujuan. Alhasil mereka menemukan ahli nujum yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Segera senam Palembang menemui ahli nujum tersebut dengan harapan tinggi dapat mengetahui mengenai benda yang aneh yang ditemukannya. Coba kau cari tahu benda apa ini dan milik siapa, perintah senam Palembang. Lalu si ahli nujum itu pun mengambil benda aneh yang ditunjukkan oleh senam Palembang. Lalu dia mengucapkan beberapa mantra dengan asing bahkan aneh. Tak butuh waktu lama untuk memenuhi hasrat pengetahuan senam Palembang. Si Anjim sudah mengetahui benda apa itu, siapa pemiliknya, serta dari mana asalnya. Kau sudah tahu? Tanya senam Palembang penasaran. Ya, aku sudah tahu. Jawab si Anjim dengan mantap. Cepat beritahu aku. Senam Palembang semakin tak sabaran. Benda ini namanya takut labu, sekali perlengkapan mandi. Takut labu ini milik seorang gadis belaka namanya Siti Rohina. Si Anjing diam sejenak. Mengapa takut labu itu seorang gadis cantik? Senam Palembang semakin bersemangat dan tak sabaran. Lalu di mana Siti Rohina tinggal? Senam Palembang mendesak. Dan Nujum menarik nafas panjang lalu melanjutkan ucapannya. Siti Rohina tinggal di desa yang banyak ditumbuhi tanaman Kupang di Sungai Musi belakang arah selatan. Kalau Sunan tidak pergi ke sana maka harus pakai perahu. Setelah mengetahui semuanya, Senam Palembang pun memutuskan untuk menemui Siti Rohina. Dia memang laki-laki yang sangat menyukai gadis cantik. Karena itulah Senam Palembang memiliki banyak selir. Tanpa menunggu waktu lama, esok hari pagi-pagi Senam Palembang dengan didampingi pengawalnya segera meluncur ke desa Kupang. Kapal megah milik Senam Palembang melayang ke kampung Siti Rohina. Tibanya di jual, masyarakat desa Kupang dibuat terkejut dengan kedatangan seorang tamu terhormat yang turun dari kapal mewah. Kau cari tahu di mana rumah Siti Rohina? Baik tuanku. Tak sulit mencari rumah gadis cantik di desa Kupang.
Masyarakat yang sedang mencari ikan segera memberitahu di mana rumah Siti Rohina. Sayangnya pada hari pertama berkunjung, Sunan Palembang tidak dapat bertemu dengan gadis cantik zamannya karena kan Siti Rohina sedang nyaman menangkap ikan dengan tangan. Tidak ada Bujang Juaro di rumahnya. Sunan Palembang pun menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke desa Kupang. Sontak Bujang Juaro terkejut. Kebenaran Sunan Palembang memilih sebanyak sulit sudah tersebar luas. Termasuk Bujang Juaro mengetahui hal tersebut. Setelah ia tak mau kalau adiknya menjadi selir dari orang seperti Sunan Palembang. Kalau begitu silakan Sunan datang 3 hari lagi. Kita Bujang Juaro dengan sopan. Baiklah, 3 hari lagi akan kamu belajar yang aku terima. Sunan Palembang agak sedikit kecewa karena tak dapat bertemu dengan Siti Rohina. Setelah Siti Rohina dari nyamar di sungai, Bujang Juaro segera memberitahu perihal yang terjadi selama Siti Rohina ada di rumah. Maka Siti Rohina terkejut dan menolak pinangan dari Sunan Palembang. Kak, Rohina dah galak menikah dan menjadi selir dari Sunan Palembang itu. Apakah kau udah punya banyak selir? Aku pun tambah dah galak kalau adikku menjadi selir. Mereka diam sejenak. Lalu Bujang Juaro pun mempunyai rencana agar Siti Rohina tak perlu dengan Sunan Palembang. Aku punya akal, pelik kalau kau lepas mari datang itu kau menilai desa sebelah, Batu Pantai, dan balas rombongan itu balik. Kak, ucap Siti Rohina. 3 hari pun berlalu, tibalah hari yang telah dijanjikan. Sunan Palembang dengan didampingi pengawalnya datang lagi ke rumah Siti Rohina. Sayangnya pada hari yang kedua kalinya, Sunan Palembang tertekan dan merasa kecewa karena tak adanya Siti Rohina. Palembang yang merasa dipermainkan tidak terima dengan perlakuan Bujang Juaro. Ia sangat kesal dan memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Bujang Juaro. Namun sayangnya, kesaktian Bujang Juaro sudah terkenal seantero Nusantara. Tak ada satupun dari pengawal Palembang dapat menumbangkan Bujang Juaro. Malah satu persatu pengawal Sunan Palembang dikalahkan. Hari kedua kedatangannya, Sunan Palembang terpaksa kembali dengan tangan kosong. Sepulangnya Sunan Palembang ke tanah asalnya, Bujang Juaro segera memerintahkan Siti Rohina tidak bersembunyi di desa sebelah Batu Pantai untuk segera kembali ke desa Kupang. Mereka harus menyiapkan siasat terbaru agar Siti Rohina tak bertemu dengan Sunan Palembang yang belum juga menyerah. Bahkan rasa penasaran semakin menggebu. Lama mereka berpikir, akhirnya Bujang Juaro dan warga desa Kupang mendapatkan ide brilian untuk menyembunyikan Siti Rohina. Mereka memutuskan membuatkan lubang persembunyian untuk Siti Rohina yang dibuatkan di belakang rumahnya. Alhasil setiap kali Sunan Palembang dan pengawalnya datang untuk menyebut fakta Siti Rohina, mereka harus kembali dengan tangan kosong. Pada suatu hari, Sunan Palembang beserta pengawalnya kembali ke rumah Siti Rohina untuk menyebut fakta Siti Rohina. Bergegaslah Bujang Juaro dan warga menyembunyikan Siti Rohina dengan sangat terburu-buru. Alhasil Sunan Palembang pun sudah sangat amat geram dan terpaksa meninggalkan desa Kupang dengan tanpa membawa apa-apa. Warga desa Kupang juga sudah sangat geram dengan kedatangannya. Ketika Bujang Juaro tersadar dan tersetak bahwa dirinya lupa memberi bambu yang biasa dipakai untuk Siti Rohina bernafas. Alamak, aku tidak teringat masang kepala pernafasan yang biasa dipakai Siti Rohina, ucap Bujang Juaro dengan wajah cemas. Setelah mereka menggali lubang itu, tapi alangkah terkejutnya mereka karena tak ditemukan Siti Rohina di dalamnya. Hanya menyisakan selai pakaiannya saja. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari Siti Rohina. Uman ade anak cucu aku yang kecantikannya lebih dari aku, dia diberikan panjang umur, dia pasti mati muda. Akhirnya terjadi hal yang sama lo aku. Demikianlah cerita legenda Penjang Gadis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Dadah.